Akhir ini kan isu soal polusi udara itu lagi naik ya di Jakarta. Dari tujuan kami kan memang ingin membuat fitur yang bisa meningkatkan awareness masyarakat tentang kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rizka Nadira. Posisi saya sebagai Research Analyst di Divisi Manajemen Produk dan Layanan. Saya Tiffany Shakila Ervi sebagai Product Analyst di kajian ini. Halo, nama saya Rici Mariadi. Posisi saya sebagai UI UX Designer di Divisi Manajemen Produk dan Layanan. Fitur kualitas udara ini awalnya bernama JAK-ISPU. ISPU itu singkatan dari Indeks Standar Pencemaran Udara, dan sumber datanya itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dari sensor yang dimiliki oleh mereka yang disebar di seluruh Jakarta, itu nanti datanya akan masuk ke fitur ini. Jadi nanti fitur ini menampilkan angka indeksnya sendiri dan juga kategorinya, apakah dia baik, apakah dia buruk, seperti itu. Nanti ada warnanya juga yang diatur dari Dinas Lingkungan Hidupnya sendiri. Untuk tujuan hadirnya fitur ini sendiri membantu masyarakat dalam mengakses informasi, terutama meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kualitas udara agar lebih aware dengan kesehatan lingkungan dan kesehatannya sendiri. Akhir-akhir ini kan isu soal polusi udara itu lagi naik ya di Jakarta. Dan awalnya kajian ini berangkat dari survei Dinas Lingkungan Hidup. Dan dari hasil analisa performanya sendiri sebenarnya fitur ini itu mengalami peningkatan dari sisi jumlah penggunanya gitu. Maka dari itu kami berfokus ingin mengembangkan fitur kualitas udara yang lebih informatif dan interaktif, sehingga harapannya sih bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kualitas udara dan terutama dampaknya untuk kualitas hidup mereka juga. Jadi dalam pengembangan fitur kualitas udara ini, kami melakukan pengujian prototipe untuk mengetahui behavior dari pengguna ketika mengeksplorasi fitur gitu ya. Dalam konteks ini yang kita kasih prototipe. Terus juga selain itu kami juga ingin mengetahui preferensi informasi yang disukai, yang penting dan yang bermanfaat bagi pengguna. Jadi sebenarnya untuk kegiatan pengujian ini saya bersama-sama dengan produk analis sama UX researcher itu kami melakukan penyusunan desain penelitian. Setelah itu kami mengembangkan konsep prototipe itu sesuai dengan teori yang sudah kami kumpulkan bersama. Kemudian kami juga dibantu sama UI designer untuk membuat prototipenya yang akan diujikan ke responden. Kebetulan timeline kajian ini sendiri itu bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Jadi dalam sehari itu kita bisa nge-interview dan menguji lebih dari 4 responden, bisa 4 responden lah gitu. Terus setelah itu kami juga mengolah hasil penelitian sehingga didapatkan kesimpulan untuk pengembangan fitur ke depannya. Nah, jadi hasil penelitiannya kita kaitkan ke situ juga. Terus hasil lainnya juga kami ada berupa desain final gitu ya dari hasil pengujian prototipe itu. Dan nanti untuk desain finalnya mungkin bisa ditunggu ya kalau udah launching fiturnya. Untuk kebaharuannya sendiri bukan dari desainnya aja ya, tentu desain yang pertama, yang kedua dari sisi informasinya juga kan. Dan kami itu berusaha menampilkan desain yang sesuai dengan preferensi pengguna, makanya kita melibatkan pengguna juga dalam pengujiannya, dibantu oleh UX researcher dan UI designer. Perbedaannya untuk yang fitur kualitas udara yang terbaru ini kami merevamp desain secara keseluruhan dan dibuat lebih informatif. Agar layout desain yang kami buat ini efektif, kami menerapkan salah satu teori psikologi namanya teori Gestalt. Untuk rancangan desain yang terbaru menggunakan desain sistem dengan memperhatikan kontras, pemilihan ikon yang sederhana namun mudah dikenali oleh pengguna, keterbacaan, dan bersifat inklusif. Selain itu, informasinya itu yang disajikan disesuaikan dengan variabel yang dalam hal ini itu sesuai dengan teori dari literasi kesehatan dan literasi lingkungan. Jadi nggak sembarangan kita comot informasi kayak gitu aja. Jadi ada variabel tertentu yang menunjukkan bahwa fitur ini tuh harusnya ada loh di sebuah aplikasi kesehatan. Untuk fitur, spoiler sedikit ya, mungkin sebelumnya kan kalau di JAK-ISPU itu cuma nampilin peta dan juga indeksnya doang ya, dan kategorinya baik atau buruk. Nah, untuk di sini itu kita juga menampilkan semacam rekomendasi kesehatan dan juga ada artikel kesehatan juga, jadi lebih informatif kontennya.
Kalau pengalaman menariknya sih kayak kita bisa mengamati behavior pengguna itu beda-beda gitu. Jadi kita juga banyak dapat masukan dan insight yang beragam gitu, yang pastinya juga berguna buat pengembangan fitur. Karena ini melibatkan dinas lain ya, Dinas Lingkungan Hidup. Ini menjadi tantangan terbesar bagi kami, bagaimana produk yang diluncurkan nantinya sesuai dengan pedoman dari Dinas Lingkungan Hidup, namun tetap relevan dengan kebutuhan dari pengguna maupun stakeholder. Harapan untuk Jaki semoga kedepannya lebih banyak dinas-dinas lain untuk terintegrasi dengan Jaki yang memiliki dampak langsung ke masyarakat, khususnya berkaitan dengan pelayanan publik seperti kependudukan, kesehatan, dan lain-lainnya. Harapannya untuk Jaki semoga bisa terus menjadi aplikasi informatif yang bermanfaat dan bisa lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan penggunanya. Dan untuk usernya Jaki, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses berkembangnya Jaki dari tahun ke tahun, dan semoga bisa selalu menerima manfaat dari aplikasi Jaki ini sendiri.